Awalnya, ayah dan ibu saya membeli sebidang tanah berukuran 16 kali 9 meter. Tujuan mereka sederhana, ayah ingin punya tempat untuk berkebun, menanam sendiri, merawat tanah, dan melihat tanaman tumbuh dari nol. Beberapa minggu pertama penuh dengan semangat. Setiap sore setelah pulang kerja, ayah pergi ke sana. Ia menggali, menyiram, menanam bibit, dan menyusun petak-petak kecil untuk berbagai tanaman. Ia berbicara tentang rencana besar, pohon pepaya di sudut, cabai dan tomat berjajar di sisi lainnya. Tetapi pekerjaan semakin menyita waktu. Awalnya, ayah hanya melewatkan 1 atau 2 sore, tapi lama-kelamaan lebih banyak hari berlalu tanpa ia sempat datang. Minggu berganti bulan, bulan menjadi tahun, dan tanpa disadari, kebun itu mulai berubah. Tanah yang dulu digarap kini ditinggalkan begitu saja. Rumput liar tumbuh tinggi, memenuhi setiap sudut. Pohon-pohon kecil menjalar tanpa arah, sebagian bahkan menghalangi jalan masuk. Tanaman yang dulu ditanam dengan hati-hati sudah lama mati, tergantikan oleh semak belukar dan daun-daun kering yang berserakan di tanah. Kini, tempat yang awalnya dirawat dengan penuh perhatian hanyalah sebidang tanah kosong yang tak terurus. Saat hujan turun, air menggenang di beberapa bagian, membentuk kubangan kecil. Saat kemarau tiba, tanah mengeras dan retak di sana-sini. Tak ada yang datang ke sana lagi. Tak ada tangan yang menggali, tak ada suara langkah kaki. Tak ada bau tanah basah yang dulu menemani sore-sore ayah. Kebun ini dulunya jarang diurus, hanya jadi lahan kosong. Tapi karena lokasinya dekat dengan beberapa universitas, aku berpikir, kenapa nggak dimanfaatkan jadi kos-kosan? Aku ingin membuat kos-kosan yang nyaman untuk mahasiswa pendatang, dengan desain yang simpel tapi tetap modern. Fokus utama adalah low maintenance, supaya pemilik nggak perlu repot dengan perawatan berlebihan. Semua material dipilih agar minim perawatan. Jadi, pemilik kos nggak perlu sering renovasi. Selain itu, desainnya juga dibuat agar hemat energi dengan ventilasi yang baik. Fasad dengan finishing bata expose digunakan agar tidak perlu melakukan cat ulang setiap tahun. Atap genteng digunakan karena kondisi yang cukup panas jika terpapar sinar matahari di siang dan sore hari. Ventilasi dan pendingin yang maksimal, di mana hal tersebut untuk mengurangi kelembaban dan menghindari jamur. Sekarang kita lihat lebih dekat. Kos-kosan ini berdiri di atas lahan 144 meter persegi, dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi para penghuni. Bangunan 2 lantai ini memanfaatkan lahan dengan efisien. Begitu masuk, kita disambut dengan lahan parkir yang cukup luas, memungkinkan penghuni untuk memarkir motor dengan aman dan nyaman. Masuk lagi ke dalam bangunan. Di lantai dasar, terdapat 5 kamar yang sengaja dibuat lebih luas untuk mengakomodasi barang-barang penghuni kos. Terdapat juga lorong yang cukup luas untuk menunjang mobilitas penghuni kos. Masuk ke salah satu contoh kamar. Setiap kamar dilengkapi dengan kamar mandi dalam, lemari pakaian, ranjang, dan AC, memastikan kenyamanan serta sirkulasi udara yang optimal. AC yang digunakan diposisikan sebaik mungkin untuk menghindari masalah yang mungkin muncul akibat posisi AC yang kurang tepat. Pada masing-masing kamar disediakan fasilitas lemari yang cukup besar untuk menampung perlengkapan penghuni kos nantinya. Lemari ini juga dilengkapi dengan 2 cermin pada masing-masing pintunya, agar kamar terlihat lebih luas dan fungsional nantinya. Peletakannya juga menggunakan ruangan dengan sangat efisien. Dilengkapi pula dengan sebuah meja multifungsi yang cukup luas untuk menunjang produktivitas penghuni kos di dalam kamar.
Ranjang dengan ukuran 120 kali 200 cm digunakan dan diletakkan di tengah agar terdapat ruang mobilitas yang cukup di dalam kamar. Sehingga ruangan terasa luas, disediakan juga 2 buah bantal yang bisa digunakan oleh penghuni kos nantinya. Setiap kamar juga dilengkapi dengan sebuah kamar mandi dalam yang cukup luas, yang dilengkapi dengan shower air hangat dan dingin, gantungan handuk, dan juga kloset duduk untuk membuat penghuni kos menjadi lebih nyaman. Balik lagi ke lorong pada lantai dasar. Selain terdapat 5 kamar tidur, terdapat juga area dapur umum yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni kos untuk memasak sesuatu atau bahkan sekedar menghangatkan makanan. Pada areal dapur umum juga sudah disediakan fasilitas kulkas 2 pintu untuk penghuni kos dapat menyimpan bahan makanan di sana. Selain itu, pada lantai dasar ini juga dilengkapi gudang yang terletak di sebelah tangga. Yang gudang tersebut dapat difungsikan untuk menyimpan perabotan dan keperluan lainnya. Naik ke lantai pertama, terdapat 7 kamar kos dengan fasilitas yang sama seperti di lantai dasar, menawarkan ruang pribadi yang nyaman bagi penghuni. Pada lantai pertama juga, selain terdapat 7 kamar tidur, di sini juga terdapat lorong yang sangat luas, seperti pada lantai dasar. Pada lorong, lantai pertama sengaja tidak diberi plafon untuk membuat area lebih luas dan pertukaran udara menjadi lebih baik, sehingga pada lantai pertama tetap terasa sejuk walau hanya terdapat ventilasi udara dari arah belakang dan sekat tangga. Naik lagi ke lantai paling atas melalui tangga yang terletak di sisi sebelah kanan bangunan. Di lantai tertinggi terdapat 2 kamar kos lagi dengan konsep serupa. Keunggulan utama lantai ini adalah adanya area nongkrong yang relatif luas, menjadi tempat ideal bagi para penghuni untuk bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain. Area luas pada lantai paling atas juga dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas, sehingga tercipta area multifungsional yang dapat digunakan seluruh penghuni kos nantinya. Bagaimana menurut kalian? Dari kebun kosong jadi investasi properti. Tanah yang dulunya hanya sebidang lahan kosong dengan pepohonan liar kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai. Awalnya, tempat ini hanya dibeli untuk menyalurkan hobi berkebun. Tetapi, seiring waktu, prioritas bergeser, pekerjaan semakin menyita perhatian, dan kebun itu perlahan terlupakan. Rumput semakin tinggi, pepohonan tumbuh tanpa kendali, dan tanah yang dulu dirawat kini hanya dibiarkan begitu saja. Namun, yang sering kali luput dari perhatian adalah bagaimana setiap lahan, sekecil apapun, memiliki potensi yang lebih besar daripada yang terlihat. Tanah kosong bukan hanya sekadar lahan tak terpakai. Dengan sedikit perencanaan dan eksekusi yang tepat, tempat seperti ini bisa berubah menjadi investasi yang menjanjikan. Daripada membiarkannya terlantar, tanah ini bisa dibangun, direnovasi, atau dimanfaatkan dengan cara yang lebih produktif. Jika kalian menikmati konten-konten seperti ini tentang pembangunan, renovasi, dan investasi properti, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan kalian. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah pernah mengalami hal serupa atau punya ide lain untuk memanfaatkan lahan kosong? Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan berbagai informasi dan inspirasi terbaru tentang dunia properti. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan konten menarik yang bisa memberikan wawasan baru. Jadi, pastikan kalian berlangganan, aktifkan notifikasi, dan ikuti terus perjalanan transformasi dari sesuatu yang terlupakan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi.